Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya deh, apakah terdengar suara kakak? Halo, Terdengar, Kak. terdengar ya? Ya kak, share screen dulu. Oke, kelihatan ya. Oke, kita lanjut untuk skenario B blok 7. Kemarin kan kita belajar skenario A, sekarang kita melanjutkan skenario B ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Eh, Tunggu ya. Nah, ini ya. Betul ya, Dek ya? Untuk skenario B-nya ini ya, sakit setelah berkemah, berkemah lagi. Bener ya? Ini bukan. Halo, Bener, Kak. benar ya? Oke. Ya, ini kakak bacakan saja untuk skenario B blok 7. Jadi judulnya sakit setelah berkemah. Oke, jadi di sini kita baca ya. Tuan U. Jadi Tuan U, laki-laki ya pastinya. Usianya dekade keempat, yaitu 42 tahun. Beralamat di Palembang yang datang dengan keluhan demam hilang timbul sejak 1 minggu. Oke. Jadi di sini maknanya apa? Seorang laki-laki berusia 42 tahun datang dengan keluhan demam yang dirasakan sudah 1 minggu ya. Demamnya polanya apa? Hilang timbul. Oke. Nah, kalimat selanjutnya, di pagi hari pasien merasa sehat dan suhu tubuhnya normal. Oke, jadi pola demamnya itu hanya sore. Jadi ketika pagi ya, pasien merasa sehat, suhu tubuhnya normal dan ketika sore muncul demam gitu ya. Sebelum demam, pasien mengalami fase yang namanya menggigil dan setelah demam diikuti dengan berkeringat banyak serta suhu tubuh kembali normal. Keluhan lainnya terdapat sakit kepala, mual, lemas, kemudian 4 minggu yang lalu. Nah, adik lihat di sini, 4 minggu yang lalu, ya, Tuan U itu apa? Tuan U menjalani perkemahan tim SAR di Desa X, ya. Kemudian Desa X itu adanya di mana? Di Lahat. Nah, Lahat ini merupakan apa? Daerah endemi. Endemi apa? Malaria, ya. Nah, 3 minggu yang lalu, setelah dia dari apa kemah itu, pasien mengalami sakit yang sama seperti ini. Pasien berobat ke poli, diberikan obat apa? Kloroquine aja. Ya, jadi pasiennya cuma dikasih satu obat, yaitu kloroquine. Kemudian ada perbaikan. Tuan U saat ini menunjukkan hasil pemeriksaan RDT yang garis C kontrol, kemudian PF itu menandakan Plasmodium falciparum dan PAN ya. Nah, PAN itu untuk semua jenis plasmodium ya, plasmodium yang lain. Nah, di sini pemeriksaan fisiknya apa bisa kita lihat dari keadaan umumnya berat badan 70 kilo. Ini untuk apa? Dosis obat ya, berat badan. Nah, kemudian dari tanda-tanda vital ya, Dek, kita bisa lihat di sini tensinya 120/80, nadinya 100, dan temperatur 39. Jadi ada peningkatan, peningkatan apa? Suhu tubuh ya. Terus dari sini kita bisa lihat kepalanya nggak ada pucat, konjungtivanya, skleranya tidak ikterik. Dari leher juga tidak ada pembesaran kelenjar getah bening. Nah, dari ronsen, sorry, dari toraks belum belum ada ronsen ya. Di sini cuma pemeriksaan fisik aja ya. Kalau pemeriksaan fisiknya bagus semua kecuali dari abdomennya aja ya. Ada hepatomegali ringan atau sedikit ya. Kemudian dari ekstremitas tidak ada ruam pada kulitnya. Jadi apa ya? Menyingkirkan ke arah DBD. DBD bukan, karena kan DBD biasanya ada ruam kulit atau trombositopeni gitu ya. Apa peteki gitu ya. Ini enggak ada ya. Jadi bukan ke arah DBD. Dari pemeriksaan laboratorium bisa kita lihat di sini ada HB-nya 8,9, berarti sudah terjadi anemia dengan leukositnya normal, trombositnya normal, dan feses rutinnya normal ya. Oke. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut dulu ya. Oke, kita lanjut ke malaria. Apa sih malaria itu? Jadi malaria itu adalah penyakit infeksi. Infeksi apa sih? Infeksi yang ditimbulkan oleh parasit Plasmodium. Jadi Plasmodium itu adalah parasit ya yang ditularkan lewat apa? Vektor. Vektor itu adalah media untuk menularkan penyakit ya. Vektornya apa? Nyamuk Anopheles ya.
nyamuk Anopheles yang apa? Yang betina. Jadi harus lengkap. Jadi malaria adalah penyakit infeksi yang ditularkan oleh nyamuk Anopheles ya, yang disebabkan oleh parasit Plasmodium. Nah, untuk spesies dari Plasmodium itu sendiri itu ada 5 ya yang dikenal saat ini. Ada Plasmodium jenis falciparum, ada Plasmodium jenis vivax, ada Ovale, kemudian ada Malariae, dan Knowlesi. Ya, parasit yang terakhir disebut ini belum banyak dilaporkan di Indonesia. Jadi Knowlesi ini sebenarnya ini ada di Sarawak, Malaysia, ya, di Malaysia atau di Kalimantan, ya. Di Indonesia ya nggak terlalu banyak ya, cuman dia paling evidence angka kejadian paling tinggi ada di Sarawak, Malaysia ataupun Kalimantan. Oke. Nah, ini adalah sel darah merah. Jadi malaria itu ya penyakit infeksi ya di mana plasmodiumnya itu dia siklus hidupnya ada di eritrosit ya, ada eksoeritrosit dan eritrosit. Jadi ada siklus hidup yang di dalam RBC, ada yang di luar RBC. Nah, untuk yang di dalam RBC, dia akan menginfeksi sel darah merah tentunya. Nah, jadi dia bentuknya kayak gini nih, kayak di gambar ini gitu ya. Jadi ini adalah sel darah merah yang terinfeksi oleh Plasmodium malaria itu ya. Nah, jadi ada kayak gini. Jadi sehingga ini yang normalnya mulus kayak gini ya. Ini orang yang terkena atau terinfeksi oleh malaria ya atau plasmodium ya. Oke, nah kita lanjut dulu ya. Nah, untuk klasifikasi malaria itu berdasarkan derajatnya ada ringan atau tanpa komplikasi, ada malaria berat atau dengan komplikasi. Untuk malaria ringan atau tanpa komplikasi, umumnya disertai dengan gejala dan tanda yang ringan, terutama ada sakit kepala, kemudian ada demam, gigil, mual, serta tanpa kelainan fungsi organ. Kadang-kadang bisa disertai dengan sedikit penurunan trombosit dan sedikit peningkatan ada gejala yang berat sekali. Misalnya ada gejala penurunan kesadaran, ada gejala sistem saraf pusat, ada gejala kejang, ada gejala gangguan ginjal, kreatinin di atas 3. Nah, ini bisa dilihat di sini ya, kategori malaria berat di mana ditemukan Plasmodium falciparum. Jadi, satu-satunya malaria menyebabkan malaria dengan gejala berat adalah malaria yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum. Jadi Plasmodium falciparum ini akan menyebabkan yang namanya malaria berat, di mana biasanya ada beberapa manifestasi atau temuan klinis yang bisa kita lihat dari kesadaran yang menurun, dari kelemahan otot, dari kejang yang adanya kejang, kemudian ada distres pernafasan, ada gagal sirkulasi ataupun shock ya. Di mana dia biasanya juga disertai dengan peningkatan bilirubin dan juga ada hemoglobinuria juga bisa ya. Terus adanya penurunan saturasi dari oksigennya mengarah ke gagal nafas ya. Jadi justru butuh suplementasi oksigen. Dari gambaran laboratorium didapatkan hipoglikemi. Bayangkan saja gula darahnya sampai di bawah 40. Terus bisa asidosis metabolik, terus juga bisa anemia. Anemianya untuk daerah endemis itu di bawah 7, sedangkan untuk yang tinggi itu di bawah 5, sedangkan di bawah 7 itu untuk endemis sedang sama rendah gitu ya. Kemudian didapatkan hiperparasitemia, di mana parasitnya masih terdeteksi di atas 2% dari total eritrosit, atau di atas 5% dari eritrosit ya untuk daerah endemis tinggi. Jadi untuk daerah-daerah dengan endemis tinggi untuk batasannya itu lebih banyak atau lebih tinggi tingkatannya. Kemudian didapatkan hiperlaktat di mana asam laktatnya di atas 5 dengan hemoglobinuria ya, didapatkan hemoglobin di urin. Kemudian atau kencingnya mengandung RBC ya, kencingnya merah. Kemudian ada gangguan fungsi ginjal gitu ya. Oke, ini adalah malaria berat. Jadi adik-adik harus bisa bedain malaria pada pasien ini masuk malaria kategori apa? Malaria berat dengan komplikasi atau malaria ringan atau tanpa komplikasi ya. Untuk etiologi malaria itu dari plasmodiumnya jenisnya ya. Ada falciparum, ada vivax, ovale, malariae, dan knowlesi. Untuk falciparum itu merupakan malaria yang menyebabkan malaria berat, di mana dia memiliki gejala seperti demam, ya, intermittent dan bisa kontinu, di mana paling sering menyebabkan kematian atau malaria berat. Nah, untuk falciparum ini kenapa cuma malaria falciparum yang menyebabkan malaria berat? Kalau vivax, ovale, malaria tidak gitu. Kenapa? Karena pada malaria Plasmodium falciparum itu akan menghasilkan namanya
protein sticky. Sticky itu apa sih? Sticky itu kayak lem gitu ya, dimana dia akan menyebabkan pelekatan dari RBC-nya sehingga akan muncul gejala obstruksi atau oklusi dari pembuluh darah. Misalnya kalau terjadi di otak bisa terjadi kejang sistem malaria cerebral ya. Kalau misalnya terjadi di ginjal bisa ada gangguan ginjal gitu. Jadi tergantung dari oklusi dari RBC-nya itu ada di mana gitu. Jadi ada protein sticky ya yang di RBC itu nanti akan menyebabkan peningkatan dari RBC-RBC yang ada di sekitarnya gitu ya. Jadi ini hanya didapatkan di malaria falciparum sehingga gejalanya lebih berat. Nah, untuk malaria vivax ini dihasilkan atau disebabkan oleh namanya Plasmodium vivax ya, di mana interval bebas demamnya adalah 2 hari. Jadi vivax ini dia akan demam lagi pada hari ketiga gitu ya. Jadi interval bebas demamnya 2 hari, kemudian besoknya dia baru demam. Gitu. Jadi misalnya hari Senin dia demam, Selasa Rabu enggak, Kamis demam lagi gitu ya. Jadi ada interval bebas demam 2 hari gitu. Kemudian untuk malaria ovale gimana? Untuk malaria ovale ini dia disebabkan oleh Plasmodium ovale di mana manifestasinya ringan ya dan pola demamnya mirip seperti malaria vivax. Makanya vivax dan ovale ini kembar ya. Jadi kembar tapi beda gitu ya. Jadi sama-sama ada stadium hipnozoid sehingga dia ada stadium dorman gitu ya. Bisa ibaratnya plasmodiumnya itu bisa ada stadium hipnozoid sehingga untuk pengobatannya lebih lama ya untuk Plasmodium vivax ataupun ovale ini. Kemudian untuk malaria malariae ini merupakan malaria yang disebabkan oleh Plasmodium malariae di mana merupakan malaria yang paling ringan untuk tingkatan gejalanya paling ringan. Untuk interval bebasnya adalah 3 hari. Nah, jadi dia akan muncul demam lagi pada hari keempat ya. Kemudian untuk malaria knowlesi ini adalah yang menyerupai falciparum ya pengobatannya juga sama, tapi dia hanya di Sarawak Malaysia dan di Kalimantan. Oke, lanjut ya. Nah ini ya tadi kata kakak ya, knowledge. Vivax dan Ovale ini ada stadium hipnozoid, jadi dia bisa dorman. Dorman itu apa sih? Tidur ya, bisa tidur, bisa isi, bisa apa? Inaktif gitu ya. Kita lanjut ke manifestasi klinis. Jadi manifestasi klinis atau gejalanya dari malaria ini adalah trias klasik. Apa sih trias klasik itu? Jadi trias klasik itu adalah yang umumnya kita pasti temukan pada pasien tersebut. Misalnya ada stadium dingin, di mana pasiennya pasti ada menggigil. Kemudian ada stadium panas, pasiennya akan mengalami yang namanya demam akut hingga suhu yang memerah, nyeri kepala. Kemudian ada stadium berkeringat ya, di mana pasiennya akan terjadi hiperhidrosis, berkeringat yang banyak. Tujuannya apa? Untuk menurunkan suhu ya. Ya, kurang lebih terjadi 2 sampai 4 jam ya. Ini merupakan trias klasik malaria atau gejala apa? Aduh, kepencet, sorry deh. Gejala proksimal malaria. Nah, ini ya. Oke. Lanjut gejala lain ya. Jadi gejala lain dari malaria itu sendiri itu ada yang namanya nyeri kepala, terus ada gejala-gejala seperti mual, muntah ya, diare, pegal-pegal, nyeri otot gitu, ada anemia, ikterus, splenomegaly, hepatomegaly ya. Nanti kakak jelasin kenapa bisa kayak gitu ya. Ini kita masuk ke mekanisme masuknya parasit. Jadi ada nyamuk ya. Nyamuk itu dia akan menghisap darah ya. Ketika nyamuk menghisap darah, dia akan mengeluarkan air liurnya. Jadi air liur nyamuk itu, nyamuk Anopheles betina itu, dia mengandung sporozoid. Halo, kedengeran nggak? Ya, mengandung sporozoid. Nah, sporozoid itu kemudian akan masuk ke dalam aliran darah manusia ya dan akan disirkulasi secara hematogen ke hepar ya. Jadi diangkut lewat aliran darah ke hepar, masuk ke dalam hepatosit atau sel hepar melalui sinusoid menembus sel Kupffer ataupun sel endotel. Kemudian di dalam sel hepatosit, sporozoid itu akan berkembang membentuk yang namanya fase skizon dan menjalani fase skizogoni hingga terbentuk merozom. Ya, merozom ini kemudian akan membentuk merozoid. Nah, merozoid ini akan terdapat pada pembuluh darah. Kemudian merozoid ini yang akan menginfeksi eritrosit sehingga akan masuk ke dalam stadium eritrosit gitu ya.
Dan nantinya di dalam eritrosit merozoit ini akan berkembang menjadi skizon-skizon ya. Jadi di dalamnya tuh banyak banget ya. Em, banyak banget. Kemudian merozoit akan pecah gitu ya. Skizon akan ruptur menjadi merozoit. Sorry, skizonnya itu akan pecah ya. Skizon akan pecah dan akan menjadi ruptur menjadi merozoit yang akan menginvasi atau menginfeksi RBC lain yang sehat. Ya. Jadi dia akan menginfeksi yang lain. Sebagian merozoit akan berproduksi secara aseksual, akan masuk ke dalam fase gametogenesis. Dalam 15 hari, gametosit itu akan berkembang di dalam sumsum tulang dan setelah matang akan masuk sirkulasi perifer untuk dicerna oleh nyamuk. Ya, jadi nyamuk yang Anopheles itu dia akan kena malaria ketika dia menginfeksi manusia yang terinfeksi oleh infeksi dari Plasmodium tadi gitu. Jadi saling menularkan lewat vektor yaitu nyamuk ini gitu ya. Nah, untuk fase seksual itu terjadi di tubuh nyamuk itu sendiri. Jadi ada fase seksual dan aseksual. Aseksual terjadi di RBC pada stadium eritrosit, kemudian fase seksual itu terjadi di tubuh nyamuk itu sendiri ya. Nah, ini ya di dalam eritrosit merozoit itu akan masuk ke dalam eritrosit berkembang menjadi skizon ya. Skizon ini akan masuk ke dalam fase ringform di mana akan terjadi maturisasi, kemudian akan pecah menjadi merozoit kecil dan akan menginvasi ke RBC sekitarnya gitu ya. Nah, kemudian sporozoit itu akan dilepaskan ya dan masuk ke glandula saliva nyamuk, kemudian akan ditularkan ke manusia lainnya saat nyamuk itu akan menghisap daerah manusia yang lain gitu ya. Nah, ini adalah mekanisme infeksi sporozoit di dalam hepar. Jadi ketika sporozoit itu masuk itu ke dalam tubuh lewat apa tadi? Lewat ini gigitan nyamuk Anopheles tadi. Kan nyamuk itu menggigit ya, dia akan mengeluarkan uh, apa ya? Mengandung sporozoit di mana dia akan masuk ke aliran darah menggunakan apa? TLP atau trap-like protein, di mana pergerakan sporozoit di pembuluh darah itu akan menuju ke sel hepatosit ya. Kemudian sporozoit itu akan melewati berbagai sel di sini di hati ya, ada sel Kupffer, sel endotel, sel hepatosit yang akan menginfeksi sel di situ. Dan akan terjadi proses transversal menggunakan protein spike. Spike ini apa? Sporozoid, mikroRNA, protein esensial transversal. Intinya ada terjadi proses invasi di sini ya. Kemudian sporozoid itu akan berubah ya menjadi ke dalam fase hepar. Nah, untuk fase Plasmodium jenis Vivax dan Ovale ya, dia akan mengalami stadium hipnozoid ya. Jadi sporozoidnya ini ya yang di dalam sel hepatosit akan berkembang menjadi fase stage liver ya, fase hepar ya, di mana sporozoidnya akan membentuk merozoid. Nah, merozoidnya itu nanti akan menjadi hipnozoid yang akan dorman dan akan relapse kembali apabila sistem imun tubuhnya rendah gitu ya. Nah, ini adalah mekanisme invasi merozoid pada eritrosit. Jadi ketika ini RBC udah lewat dari sel hepatosit nih, kemudian merozoid itu akan menyerang eritrosit yang sekitarnya gitu yang sehat dengan prosesnya sangat cepat ya dalam waktu 2 menit. Terjadi 3 proses di sini. Yang pertama adalah prainvasi sebelum invasi. Yang kedua terjadi invasi aktif dan yang ketiga ada protein. Untuk ikatan reseptor antara merozoit terjadi interaksi antara merozoit dan eritrosit. Ini adalah fase invasi. Kemudian fase ekinositosis itu adalah hilangnya air dari sitosol eritrosit. Ini ditandai dengan eritrosit yang mengecil yang terjadi akibat masuknya merozoit ke dalam sel eritrosit yang kemudian diikuti oleh fase skizogoni di dalam eritrosit. Intinya agak ribet ya. Jadi intinya gini aja deh. Gampangnya ini aja kakak jelasin ya. Kalau dari tulisan agak susah ya. Jadi intinya gini, nyamuk ini ngisep ngisep darah manusia. Nah, pakai mulutnya yang tajam ini. Nah, mulutnya ini dia mengandung air liur. Air liurnya ini membawa sporozoid. Kemudian sporozoid ini akan beredar dalam sirkulasi dibawa ke dalam sel hepar.
Di sel hepar dia masuk ke dalam stadium hepar, kan akan membentuk skizon-skizon. Di sini skizon-skizonnya akan terjadi maturisasi, kemudian pecah, akan masuk ke sirkulasi, masuk ke aliran darah manusia. Akan terjadi tropozoid matur dan membentuk skizon kembali. Skizon ruptur akan mengeluarkan merozoid yang akan siap untuk merozoid ini akan menyebabkan menginvasi sel darah merah sekitarnya ini. Jadi merozoidnya ke sini ya. Jadi makin banyak sel darah merah yang kena infeksi dari plasmodium tadi yang siklus hidupnya itu merozoid. Di sini juga terjadi fase gametosit, yaitu fase apa? Fase aseksual dari plasmodium itu sendiri. Kemudian misalnya nih, ada nyamuk nih. Nyamuk itu gigit nih, gigit orang yang kena malaria. Nah, kemudian dia akan membawa plasmodium fase gametosit ini, kemudian akan terjadi perkembangan fase seksual di lambung nyamuk ini, di tubuh nyamuk ya. Kemudian akan terbentuklah sporozoid di tubuh nyamuk dan akan berputar lagi seperti tadi ya, siklusnya akan berulang kembali. Jadi kayak gitu aja ya, nggak usah panjang-panjang kayak gini. Aduh, sorry. Jadi intinya, aduh, coret semua ya. Ya kakak agak error deh, nggak bisa ini. Bentar ya, kakak buka baru ya, bentar. Ini kita sampai sini ya tadi ya, udah ya. Nah, ini mekanisme anemia. Nah, jadi kenapa sih? Halo, kedengeran nggak suara kakak? Kedengeran ya? Jadi kenapa sih terjadi anemia pada pasien ini gitu ya? Kenapa? Karena kan siklus hidup plasmodium tadi ya, dia ada fase eritrosit ya. Dimana kalau dia kena di eritrosit ya, ini misal eritrosit ini, dia akan menginvasi eritrosit yang ini, yang normal-normal juga. Jadinya akan dianggap oleh sistem retikuloendotelial system kayak spleen atau limpa, terus kayak apa? Hati ya. Hati akan menganggap ini adalah sel darah merah yang rusak, sehingga akan terjadi proses lisis, hemolisis ya. Hemolisis oleh spleen ataupun hepar ya, sehingga akan banyak sel darah merah yang pecah. Nah, mekanismenya seperti itu. Jadi kalau banyak yang pecah, otomatis Hb-nya akan menurun jumlahnya ya. Ruptur tadi, hemolisis dan fagositosis oleh makrofag juga terjadi ya. Oke, halo, kedengeran nggak suara kakak? Kedengeran? Oke. Nah, ini anemia karena fagositosis eritrosit oleh makrofag. Jadi, tadi udah kakak jelaskan intinya kalau pada pasien yang malaria itu RBC-nya itu dihinggapi atau diduduki oleh plasmodium sehingga tidak normal, dianggap benda asing, sehingga otomatis kadar Hb juga akan turun. Kenapa? Karena RBC-nya banyak yang lisis ya. Nah, lisisnya itu akan menyebabkan apa? Pembelahan ya. Jadi kerusakan oksidatif ya, diinduksi oleh kerusakan ya, permeabilitas membran retrosit meningkat sehingga akan terjadi hemolisis ya. Hemolisisnya itu juga pada organ-organ retikuloendotelial system seperti spleen dan hepar yang akan bermanifestasi sebagai anemia hemolitik ya. Hemo itu artinya apa? Darah, litik itu atau penekanan dari proses eritropoiesis. Jadi eritropoiesis itu adalah proses produksi dari eritrosit, gitu ya. Jadi terjadi penekanan. Jadi produksi oleh sumsum tulangnya juga ditekan oleh malaria ini, gitu ya. Jadi banyak banget malaria ini, makanya pada orang malaria itu pasti
anemia rata-rata. Bukan hanya dari karena RBC-nya diduduki oleh Plasmodium, ya, sehingga dianggap benda asing atau dianggap sel darah merah yang rusak, sehingga akan dihancurkan oleh sistem reticuloendothelial system, tapi juga pada malaria ini terjadi penekanan dari eritropoiesis, sehingga produksi dari RBC juga menurun, gitu ya. Dan alhasil terjadilah anemia. Nah, ada juga mekanisme sistem imun pada infeksi malaria, di mana pada saat terjadi infeksi, mikroorganisme dari luar itu akan menghasilkan suatu toksin ya, atau pirogen oksogen yang akan memperantarai atau mencetuskan menyebabkan respon imun kita akan teraktivasi seperti IL-1, IL-6, TNF alpha ya, yang fungsinya apa? Untuk melawan infeksi di luar tubuh itu ya. Nah, ini ya. Jadi tujuan kita adalah meningkatkan respon virus atau bakteri tadi. Nih, ini adalah gejala paroksismal ya. Jadi disebabkan oleh apa? Hemolisis sel darah merah yang terinfeksi. Yang awalnya diawali oleh pelepasan merozoit, yaitu antigen malaria dan sitokin proinflamasi, akan menyebabkan timbulnya gejala paroksismal klasik. Jadi intinya, nanti ada fase menggigil, nanti ada fase demam, kemudian ada fase berkeringat banyak. Gitu ya. Jadi fase demam itu awalnya kenapa sih? Karena lepas merozoitnya. Ya, merozoit itu akan dianggap sebagai merozoit antigen atau benda asing ya. Nah, sehingga tubuh kita akan menyebabkan peningkatan sitokin proinflamasi. Salah satunya apa? PGE2, prostaglandin E2 akan menyebabkan perangsangan termostat di hipotalamus di otak ya, sehingga akan menghasilkan demam tinggi gitu ya. Nah, demam pasiennya pasti ya, karena ada merozoit ini yang dianggap sebagai antigen ya. Kemudian selain demam, pasien juga akan mengalami menggigil, di mana demam 41 derajat itu sangat tinggi. Ya, dia akan mengaktifasi respon tubuh kita dengan menggigil. Respon apa sih menggigil ini? Simpatis ya. Simpatis ya, di mana akan menyebabkan peningkatan denyut nadi, heart rate naik ya. Kemudian akan menyebabkan um, motorik meningkat ya. Kan kayak menggigil itu kan kayak gemeter gitu ya, motoriknya meningkat. Itu tujuannya adalah untuk sebagai respon dari peningkatan suhu tubuh. Nah, lama-kelamaan ya akan menyebabkan peningkatan dari keringat ya, presipitas peningkatan dari produksi keringat ya. Ya, keringat meningkat, pasien akan terjadi penurunan dari suhu tubuh ya, dari respon tubuh kita. Kalau misalnya tubuh panas, pasti tubuh kita akan menyeimbangkan suhu keluar. Akan terjadi apa? Vasodilatasi. Vasodilatasi tujuannya apa? Mengeluarkan panas di dalam tubuh ya. Makanya banyak cairan keluar ya, berkeringatlah kita gitu ya. Jadi gitu mekanismenya. Nah, ini demam paroksismal ya. Jadi demam itu dari respon dari merozoit itu akan menyebabkan inflamasi, salah satunya PGE2 yang akan menyebabkan peningkatan termostat di otak ya. Ini terlalu panjang sih penjelasannya, tapi intinya seperti itu ya. Nah, ini mekanisme menggigil dan menggigil adalah akibat dari vasodilatasi dari suhu tubuh ya, yang akan menyebabkan evaporasi dari tubuh kita. Tujuannya adalah menurunkan suhu dalam tubuh sehingga akan timbul keringat yang banyak ya. Nah, biasanya pasien juga akan kepala dan mialgia. Nah, itu adalah proses akibat dari inflamasi tadi. Sitokin proinflamasi akan merangsang ujung saraf atau nociceptif yang akan menyebabkan perangsangan neurotransmitter yang nantinya pada neurotransmitter nyeri menjalar dan dari nociceptif perifer ke nervus afferent yang akan mengirimkan nyeri menuju ke sistem saraf pusat sehingga akan nyeri kepala dan mialgia gitu ya. Nah, mekanisme timbul malaria berat ya. Jadi malaria berat ini muncul akibat adanya sticky protein tadi sebenarnya ya.
Kalau tanpa komplikasi dia nggak ada sedikit protein sehingga responnya tidak berlebihan ya. Nah, ini penegakan diagnosisnya. Gimana sih dari anamnesis? Apa sih anamnesis dari trias klasik tadi? Ada demam, ada berkeringat, ada menggigil ya. Kemudian dari gejala yang lain bisa mual, muntah, ya ada lemas ya, nyeri kepala, mialgia. Kemudian dari pemeriksaan fisik apa? Bisa splenomegaly, yang pasti dari stemnya naik ya, heart rate-nya meningkat, terjadi takikardi ya, peningkatan suhu tubuh, terus dari pemeriksaan spesifik ada didapatkan adanya pembesaran hepar ya, heparia traba ataupun splenomegaly ya, ataupun bisa didapatkan apa? Konjungtiva pucat kalau misalnya sudah terjadi apa namanya lisis bisa sklera ikterik ya, bisa terjadi kalau hemolisis pasti ada pemecahan dari RBC. Hasil akhirnya adalah bilirubin meningkat gitu ya. Jadi terjadi sklera ikterik ya. Oke. Terus apa lagi dari laboratorium ya kita cek darah rutin, kita cek apa lagi? RDT ya, rapid test malarianya, hapusan darah tebal dan hapusan darah tipis. Nah, untuk malaria berat itu kita tegakkan berdasarkan tadi kriteria-kriteria yang ada gangguan ginjal, kreatin di atas 3, ada hemoglobinuria, ada kejang, penurunan sadar di bawah 11, ya. Tadi ada didapatkan parasit di atas 5% untuk daerah endemis, HB di bawah 5 untuk daerah endemis, di bawah 7 untuk daerah endemis rendah dan sedang gitu ya, jadi lengkap. Nah, diagnosis malaria itu pastinya sebenarnya harus mikroskopis ya dengan ditemukan kuman plasmodiumnya tadi ya, atau kita bisa pakai RDT aja, rapid diagnosis test. Untuk anamnesisnya ini udah kakak jelasin, intinya kita tambahin untuk riwayat sakit malaria sebelumnya, atau riwayat minum obat malaria, atau riwayat berkunjung ke daerah endemis malaria ya, atau riwayat tinggal di daerah endemis malaria, domisilinya di mana gitu, itu harus kita tanyain ya. Ini pemeriksaan fisiknya. Kita lanjut ya. Nah, ini pemeriksaan mikroskop ya. Jadi hapusan darah tebal dan tipis. Nanti dilihat stadium dari apa namanya? Eritrositnya. Nanti ada stadiumnya, ada stadium stadium ring, skizon atau gametosit, di mana nanti bentuknya beda-beda ya. Gitu. Nah, intinya hapusan darah ini kita untuk melihat siklus dari malarianya itu. Kalau skizon dia kayak gini bentuknya gitu ya. Ini gametositnya, ini gambaran pisang, sabit ataupun sosis ini pada Plasmodium falciparum biasanya ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini ya harus tahu bedanya ya, Dek. Jadi kalau falciparum itu kata kuncinya adalah apa coba? Dia ada fase gametositnya itu berbentuk pisang ataupun bulan sabit. Sedangkan kalau vivax ini apa? Ya bisa dilihat ini ada bercak maurer gitu ya. Sedangkan malaria bisa dilihat ya, ovale. Ya, jadi ovale itu bentuknya RBC-nya besar ya. Kemudian adanya bisa semua stadium itu ada di daerah perifer. Kalau Knowlesi ini dia tidak ada gini ke jembatan keledainya Faskrot. Faskrot ini ada Falciparum akol sabit, cincin regular tropicana. Intinya Falciparum itu sabit ya. Sedangkan kalau Vivax ini dia irregular ya, ovale itu oval, tertiana itu Schupner. Ya, jadi Vivax itu ataupun ovale itu bentuknya ada irregular dan ada Schupner. Sedangkan kalau malaria ya dia ada rosette band dan quartana ya. Nih, kita azan dulu nggak apa-apa ya? Dulu ya. No.
Ya, kita lanjut ya, Dok. Ya, Dek. Jadi untuk uji diagnosis cepat kita pakai apa RDT ya. Nah, untuk RDT ini bagaimana sih? Ya, jadi bentar, ini Kakak kirim dulu untuk adik-adik. Ini identifikasi kalian biar lebih gampang ya. Nah, blok. Kelihatan ya. Jadi kalau falciparum itu dia ada Maurer spot, Vivax ada Schupner, Ovale James Dot, Malariae Zeeman. Ya. Oke. Pasien malaria, kita pakai alat ini. Nah, misalnya gini deh. Kalau misalnya hasilnya cuma C aja, itu berarti negatif untuk semua spesiesnya gitu ya. Nah, kenapa? Karena kontrolnya aja yang positif, tapi yang lainnya negatif. Kemudian kalau misalnya hasilnya PAN-nya yang positif, ya ada garis Plasmodium falciparumnya positif, terus kontrolnya juga ini. Nah, ini berarti pasiennya mengalami Plasmodium falciparum kayak pada kasus kita ya, kasus ya. Nah, kalau misalnya nih, dia ada yang 4 kayak gini nih, ada yang Plasmodium vivax-nya. Ya, tapi falciparumnya dia nggak ada garisnya. Sehingga ini jawabannya adalah Plasmodium vivax. Nah, gimana kalau misalnya Plasmodium vivax falciparumnya negatif semua, nggak ada apa garis. Tapi yang ada cuma C sama PAN-nya aja. Nah, itu berarti dia positif untuk jenis Plasmodium yang lain gitu ya. Nah, kalau untuk yang keempat-empatnya ada garis, ini adalah positif untuk campuran. Jadi Plasmodium falciparum plus Plasmodium vivax ya. Gitu. Oke? Ya, untuk diagnosis pada pasien ini apa? Ayo. Jadi diagnosisnya adalah malaria, falciparum, rekrudensi plus anemia ya. Kenapa? Akan bahas ya. Rekrudensi itu apa sih maksudnya? Rekrudensi nanti akan Kakak bahas juga. Nah, pada pasien ini kan terjadi anemia gitu ya. Oke, tadi kan HB-nya rendah ya, 8,9. Nah, ini ya, jadi diagnosis banding malaria itu kita bisa DD dengan tifoid atau UTI ataupun penyakit-penyakit demam yang sebab lain ataupun septikemia. Nah, untuk tata laksananya itu kita pakai ACT ya, yaitu DHP. Ya, ACT ini adalah terapi anti malaria ya. Artemisinin combination terapi di mana kita tergantung dari jenis malarianya. Kalau dia malarianya ini untuk malaria Plasmodium falciparum ya penyebabnya. Jadi untuk Plasmodium falciparum kita pakai yang primaquine cuman hari pertama saja. Sedangkan DHP-nya 3 hari pertama ya. Dihidro artemisin piperaquine. Nah, karena berat pasiennya adalah 70 kg sehingga kita kasih 4 tablet, oke? 4 tablet DHP dan 1 tablet primaquine ya. Nah, kita lihat kalau misalnya pengobatan malaria Vivax, bedanya apa sih dengan falciparum? Bedanya kalau Vivax dia primaquine-nya 14 hari.
ya. DHP-nya cukup 3 hari saja. Sedangkan kalau falciparum itu DHP-nya 3 hari, tapi Primaquine-nya 1 hari gitu ya. Jadi falciparum ini Primaquine 1 hari saja ya. Sedangkan kalau Vivax ini sampai 14 hari Primaquine ya. Oke? Ya. Kita lanjut. Nah, kalau misalnya gimana deh kalau campuran ada falciparum, ada Vivax juga ya sudah kita ambil yang 14 hari. Kenapa? Karena pada Vivax sama Ovale ini ada stadium yang namanya hipnozoid. Ya, dia stadium dorman sehingga dia harus lebih lama pengobatan dengan Primaquine ya. Primaquine itu cara kerjanya apa sih obatnya? Secara farmakologis fungsinya adalah memberantas mengeradikasi ya Plasmodium berbagai siklus hidup Plasmodium di dalam tubuh. Ya, sehingga dia akan mengeradikasi. Kenapa? Lebih lama ya Primaquine ini sampai 14 hari. Karena cuma Vivax sama Ovale yang mengalami stadium hipnozoid ya, yang mengalami stadium tersebut. Lanjut. Pada kasus kita kenapa falciparum ya? Dari hasil RDT-nya tadi, PV-nya ya. PF-nya yang meningkat ya. PF itu kan melambangkan falciparum ya. Nah, kalau Ovale sama aja kayak malaria Vivax ya, di mana dia Primaquine-nya sampai hari ke-14 ya. Nah, kalau misalnya nih pada kasus yang malaria Vivax-nya relapse, ya tetap aja kasih terapi regimen ACT, tapi dosis Primaquine yang tadi sampai hari ke-14 ya kita naikin menjadi Ovale sama aja ya, Primaquine sampai hari ke-14. Malariae itu tidak diberikan Primaquine. Kenapa? Karena malariae ini adalah plasmodium atau malaria yang plasmodium yang menyebabkan malaria yang paling ringan. Ya, malaria ringan. Yang paling enak, yang paling cepat sembuh lah ya, yang paling ringan. Sehingga pengobatannya cuma kasih DHP aja, hidroartemisin piperaquine 3 hari aja. Nggak perlu dikasih Primaquine ya. Terus kalau campuran Vivax juga, falciparum juga ya. Sudah ini kita kasih Primaquine sampai hari ke-14 dengan Primaquine-nya dosisnya adalah 0,25 mg per kilogram berat badan per hari ya. Nah, tata laksana pada pasien ini apa? Karena dari RDT atau rapid test diagnosisnya, rapid diagnosis testnya adalah falciparum, sehingga kita tata laksana dengan ACT atau hidroartemisin piperaquine 3 hari plus Primaquine 1 hari. Ya, tata laksananya ya. Oh. Nah, jadi ini algoritma penemuan malaria. Jadi alurnya kalau ada pasien yang ada klinis demam, terus juga ada nyeri otot, pegal-pegal, demis, ya udah kita cek aja RDT-nya gitu ya. Oke. Kemudian kalau misalnya hasil positif pasti malaria. Kalau misalnya hasil negatif kita bisa ulangi 24 sampai 48 jam kemudian. Kalau hasilnya masih positif berarti malaria. Kalau negatif kita cari etiologi demam yang lain. Nah, ini misalnya pasiennya sudah positif malaria, kita lihat dia ada dengan komplikasi malaria berat atau tanpa komplikasi atau malarianya ringan. Nah, kalau misalnya tanpa komplikasi kita lihat pasiennya. Kalau misalnya bisa minum obat ya kita kasih obat-obat oral. Seperti obat apa? DHP plus Primaquine tadi, DHP 3 hari plus Primaquine. Nah, bagaimana evaluasinya? Evaluasinya adalah evaluasi klinis ataupun secara mikroskopis dengan menggunakan apusan darah tebal ataupun tipis. Kita lakukan pada hari ketiga, 7, 14, 21, dan 28. Kemudian pada hari ke-28 kita wajib evaluasi, kita cek ulang. Misalnya hasilnya negatif berarti pasien sudah sembuh total. Tapi kalau misalnya hasilnya positif kembali pada hari ketiga, 14, 21, atau 28 berarti adanya kita lanjutkan ke pengobatan lini kedua. Tapi kalau misalnya hasilnya positif salah satu hasil pemeriksaan dari 3, 7, 14, 21, 28 ini dan klinis memburuk, kita masuk ke malaria berat ya. Yaitu dengan menggunakan artesunat ya. Artesunat 2,4 mg per kilogram berat badan diberikan selama 12 jam, kemudian diulang selama 24 jam lagi sampai pasiennya itu bisa diberikan obat plasmodium, obat oral ya, obat DHP oral tadi ya. Jadi pemberiannya adalah artesunat pada pasien-pasien dengan malaria berat ya. Kemudian pada pasien malaria berat itu tetap kita evaluasi pengobatan menggunakan persediaan darah ya atau apusan darah pada hari ke-7, 14, 21, dan 28.
ya. Intinya pada malaria berat ini kita rawat inap dengan pemberian artesunat intravena kata kakak tadi ya, sampai pasien sadar baru dikasih ACT oral atau DHP plus minum ya. Nah, untuk malaria berat dengan anemia misalnya ya, pasti ada indikasi untuk dilakukan PRC, transfusi dengan menggunakan packed red cell transfusion atau transfusi sel darah merah pada indikasinya kalau HB-nya di bawah 7 ataupun adanya gangguan hemodinamik ya. Lihat tanda-tanda overload cairan. Kemudian kita kasih diuretik kalau pasiennya itu ada ke arah berlebihan cairannya, monitoring intake-nya, kemudian periksa darah lengkap dan teruskan pemberian obat anti malaria. Kemudian ini adalah respon pengobatan nih. Misal pasien sudah diobatin. Nah, ini responnya ada kegagalan pengobatan dini, kegagalan pengobatan kasep atau late treatment failure, ada respon klinis memadai. Kegagalan. Nah, jadi pada pasien yang sudah diobati secara efektif memang benar-benar adekuat obatnya dengan sesuai dengan dosis, berat badan, kemudian kombinasinya tepat, ya. Terus gagal hari ketiga itu lebih besar dibanding hari 0 dan pada hari ketiga juga adanya gejala klinis berupa demam. Berarti dia kegagalan pengobatan dini atau early treatment failure. Nah, namun kalau misalnya terjadinya pada hari keempat sampai hari ke-28 itu namanya kegagalan pengobatan kasep atau late treatment failure ya. Nah, kalau misalnya pada pasiennya itu tidak ada gejala salah satu mau early treatment failure ataupun late treatment failure, itu berarti dia appropriate clinical response. Ini responnya bagus ya. Respon yang bagus yang kita harapkan itu ada respon klinis memadai. Nah, ada juga tadi kata kakak ada kata-kata apa rekrudensi. Apa sih rekrudensi itu? Jadi ada beberapa istilah untuk perjalanan infeksi dari malaria kalau ditanya ya. Karena pada kasus kita ini pasiennya itu sebelumnya udah kena malaria ya. Kema 3 minggu yang lalu dia udah minum obat malaria. Nah, terus sekarang dia datang lagi dengan kondisi yang sama seperti yang 3 minggu yang lalu. Berarti dia ada namanya fase rekrudensi ya, perjalanan dari infeksi malaria, di mana adanya berulangnya lagi gejala klinis yang sama dan adanya RDT rapid diagnosis test yang masih positif ditemukan. Jadi rapid diagnosis ini melambangkan adanya masih 8 minggu sesudah berakhirnya serangan primer. Jadi pada pasien ini terjadi rekrudensi ya gitu. Gimana? Apakah jelas? Kalau relapse itu berarti dia sudah ada gejala apa ya, ibaratnya periode yang sangat lama dari masa latihan sampai 5 tahun. Sedangkan kasus ini kan baru kurun waktu masih 4 minggu pertama ya, 3 minggu pertama. Jadi masih 8 minggu awal. Jadi masih masuk dalam rekrudensi ya. Komplikasi dari plasmodium falciparum banyak ya. Bisa menyebabkan apa? Bisa menyebabkan malaria cerebral, bisa menyebabkan gangguan ginjal, bisa menyebabkan hipoglikemi, bisa menyebabkan apa? Hemoglobinuria dan lain-lain ya. Dan untuk komplikasi ovale, vivax juga adanya demam. Ya, malaria itu dia yang paling ringan ya, yang paling ringan banget ya. Dia tidak menimbulkan gejala akut ya. Jadi demamnya juga ya, intervalnya juga panjang ya. Interval bebas demamnya ya. Clonolesi ini adalah malaria yang ada di Kalimantan atas Sarawak, di mana infeksinya lebih sering terjadi pada laki-laki yang ada di kerjanya di hutan. Dan adanya siklus aseksual yang pendek selama 24 jam, sehingga akan menyebabkan tingkat parasitemia yang tinggi, di mana biasanya terjadi penurunan trombosit. Ya. Nah, untuk pencegahannya dengan apa? Dengan menggunakan kemoprofilaksis, yaitu dengan meminum obat doxycycline. Doxycycline diminum kapan? Ayo, 1 hari sebelum pergi, ya 2 hari sebelum pergi sampai selama berada di sana, terus sampai 4 minggu setelah kembali, dan tidak boleh diberikan pada ibu hamil doxycycline itu atau anak-anak di bawah 8 tahun. Dan maksimal untuk akumulasinya adalah tidak boleh lebih dari 3 bulan ya. Jadi misalnya pasien ini nih, misalnya 1-2 hari sebelum bulan Januari ya, tanggal 11 Januari. Terus dia di sana 30 hari. Oke, jadi pulangnya 11 Februari. Ya. Terus dia harus minum lagi 4 minggu setelah dia pulang. Setelah kembali harus minum lagi. Jadi sampai 11 Maret. Ya, jadi maksimal 3 bulan dari akumulasi dari Januari sampai Maret ini. Ya, nggak boleh lebih dari 3 bulan. Oke, minum doxycycline. Ya, untuk prognosis pasien ini masih dubia et bonum ya.
Tapi kalau untuk ringan, kemudian kalau untuk malaria berat tuh diet malam. Karena pasien ini masih ringan. Kenapa? Karena mungkin pengobatannya tidak adekuat ya. Kenapa? Karena cuma dikasih kloroquine saja. Sedangkan saat ini pengobatan harus menggunakan artemisinin combination terapi dengan artemisinin piperaquine plus primaquine. Jadi pengobatan di tempat klinik sebelumnya itu tidak adekuat, nggak sempurna, kombinasinya kurang tepat. Sehingga memang mungkin terjadi fase klinis rekrudensi tadi ya. Oke, gimana untuk sampai kasus ini apakah ada yang mau ditanyain deh? Ya, gimana? Halo? Halo, ada yang mau ditanyakan? Kak, Kak, kalau untuk jenis, nah, Halo sih Pak, ada yang mau ditanyain nggak? Kira-kira. Kak, Amalia, ya silakan. kalau anatomi dan fisiologi terkait kasus berarti itu hepar masuk gitu ya, Darah, Kak? ya darah, terus apa namanya? Sebenarnya darah, sistem peredaran darah aja dari siklus hidup malaria tadi, darah, hepar ya. Kemudian udah itu aja sih. Sebenarnya yang penting itu pada malaria itu adalah siklus hidup nyamuk ini. Yang tadi yang agak ribet tadi jelasinnya. Siklus hidup nyamuk malarianya, pengobatannya sudah. Itulah yang penting. Pengobatannya ya pakai artemisin combination terapi, pakai DHP kita sekarang ya. Gitu. Tadi kakak udah ngasih adek apa buku malaria ya. Nah di situ udah jelas banget. Nanti kalau ditanya tutor di mana di buku itu ya. Itu juga Iya, tadi Kak. kakak udah ngirim apa di grup kita ya. Ya sayang kenapa? Halo? Kak, kalau jenis demamnya Mm-mm. itu apa, Kak? Oh jenis demam itu ada yang tadi pola demamnya ada yang tiap 3 hari sekali, ada yang tiap 4 hari sekali, kuartana, tertiana ya. Terus ada yang jenis demam pada pasien ini ya. Iya, Kak. Halo? Oh, kalau pada pasien ini. Kalau untuk falsiparum, pola demamnya dia nggak ada pola gitu. Maksudnya tiap hari demamnya gitu, nggak ada. Memang pola demamnya itu ketika malam hari dia tinggi, tapi pagi hari, sore hari dia tinggi, tapi pagi hari dia rendah gitu. Pola demamnya seperti itu. Dan untuk demamnya itu muncul setiap hari ya, untuk falsiparum. Tapi kalau untuk um, continuous demamnya. Tapi kalau untuk jenis ovale atau vivax dia pada hari ketiga. Jadi interval bebas demamnya 2 hari. Ketika hari ketiga dia baru demam. Nah kalau untuk malariae dia disebut malaria kuartana sehingga interval bebas demamnya 3 hari. Dia baru demam hari keempat gitu ya. Itu pola demamnya. Kalau yang kasus kita ini, dia cuman bilang pada malam hari, pada sore hari timbul demam, pada pagi hari merasa sehat. Jadi kayak gitu aja. Dia nggak ada pola demam setiap 3 hari, setiap 4 hari nggak ada ya. Lebih ke falsiparum ya, Dek. Gimana? Ada yang mau ditanyakan kembali? Halo? Ya, gimana, Dek? Atau masih bingung? Gak apa-apa, tanyain aja. Sebenarnya kasus kita ini malaria aja sih. Plus anemia ya. Anemianya itu ya karena bagian dari malarianya gitu. Jenisnya apa? Jenisnya anemia hemolitik ya. Kenapa? Karena terjadi proses hemolisis ya.
malarianya itu malaria ringan atau berat, Kak? Kalau di kasus kita ini malarianya masih ringan. Kenapa? Karena nggak ada HB-nya nggak ada di bawah 7 tadi ya. Tadi yang malaria berat, terus nggak ada gangguan ginjal, nggak ada malaria cerebral seperti penurunan sadaran, pasien masih kompos mentis, nggak ada apa kejang ya, terus nggak ada gangguan ginjal, nggak ada hemoglobin uri, nggak ada kencing merah, jadi malaria ringan. Makanya prognosisnya masih bonam pada pasien kita. Bagus prognosisnya, kenapa? Karena dari stadiumnya juga stadiumnya ringan. Gitu saya. Yang jadi host Siva. Siva boleh nggak jadiin kakak co-host? Kakak mau share screen. Kakak salah tadi. Oh, kloroquine ya. Naura nanya, farmakologi, farmakodinamik kloroquine ada. Kakak share. Boleh nggak kakak share di WA? Kakak ada ininya farmakologinya, tunggu ya. Kakak kirim ya. Apa obat-obat malarianya? Apa? Kloroquine ya. Nah ini. Kayak mana cara ngirimnya? Iya, jadi banyak jenis-jenis. Dia ini masuk golongan apa? Kloroquine ini masuk golongan apa? Quinolin namanya. Bentar ya, blok 7. Ini ya kakak kirim ya. Apakah kelihatan? Bentar ya. Apa tadi farmakodinamik dan farmakokinetiknya ya? Kloroquine. Halo, Siva? Ya, Oh, Kak. kakak udah jadi host ya? Oke. Iya, udah itu. Gak apa. Kakak mau nge-share. Share screen. Nah, ini kelihatan ya. Jadi quinolin itu ada kloroquine. Kloroquine itu eh ini ya, bentar. Kakak sambil nge-share pertanyaan dari ini tadi, dari Naura ya, farmakologi dan farmakodinamik kloroquine pada kasus ya. Tunggu ya. Ada lagi nggak sambil kakak nyari jawaban dari Naura? Ada yang mau nanya lagi? Boleh, dipersilakan. Nah, ini dia farmakodinamiknya. Nah, ini ya, kakak kirim ya. Sumber bukunya ini. Referensinya nanti kakak ketik ya. Kakak taruh di grup nggak apa-apa ya saya? Metabolisme, resistensi. Bentar, resistensi terus. Udah. Gimana kebaca nggak? Halo? Naura, apakah jelas Naura? Ada di ada di WA ya. Kakak udah kirim di grup. Itu panjang sekali jawaban. Jelas, Kak. Kedengaran? Jelas ya, Naura. Kira-kira selain Naura ada yang mau ditanyakan? Misyana tentang malaria ini. Ada nggak yang masih bingung kayak gitu? Gak apa-apa sih. Kak, Bingung itu adalah apa? kalau hubungan usia dan jenis kelamin terkait penyakit pada kasus ini apa, Kak?
Sebenarnya nggak ada sih untuk usia jenis kelamin ya. Mungkin dari pekerjaannya kalau kasus kita ini apa ya? Bentar ya kakak lihat dulu ya. Pekerjaannya nggak ada pekerjaan dia nih. 42 tahun. Kalau pekerjaannya suka di hutan ya ataupun suka hobi yang kayaknya dia tuh perkemahan deh, suka kemah gitu ya. Gitu. Suka kemah-kemah, ya itu beresiko. Kenapa? Karena pasien-pasien ini penularannya ya nyamuk hutan. Nyamuk Anopheles itu adalah nyamuk hutan. Kalau nyamuk Aedes aegypti kan DBD nyamuk kota, dia nggak suka di daerah-daerah yang tanah-tanah. Kebalikan, dia nyamuk hutan, dia memang tinggalnya di hutan gitu. Di daerah-daerah yang masih ada tanah-tanah, banyak pohon-pohon ya yang memang habitat dari nyamuk itu sendiri adalah di tanaman gitu. Jadi kalau untuk faktor resiko usia itu tidak ada ya. Untuk usia sih sebenarnya dari mata pencahariannya. Mungkin kalau laki-laki ya, laki-laki itu kan mata pencahariannya lebih lebih berat ya, di mana memang rata-rata ada petani, perkebunan, atau orang-orang yang memiliki hobi camping, yaitu beresiko terjadi penularan malaria ini. Apalagi campingnya di daerah endemis malaria gitu ya. Jadi itu resikonya. Tapi secara usia sih nggak ada masalah sih, anak-anak juga bisa kena gitu ya. Jadi mungkin dari laki-lakinya. Kalau wanita kan kebanyakan di rumah aja, jarang berpergian, terus juga untuk hobi camping juga jarang ya kalau cewek ya. Jadi memang paling banyak angka kejadian tuh pada laki-laki gitu. Gimana sayang? Apakah jelas? Jelas. Halo? Oke, Misyana. Wida gimana dia mau ditanyain Amalia atau Tasya? Halo? Iya, apakah jelas sayang? Kak, Silakan sayang. jadi di kasus ini Tuan U ini mengalami sakit yang sama itu karena Tuan U ini cuma diberi kloroquine, Kak. Sebenarnya ada banyak faktor ya sayang ya. Ya Tasya ya, kenapa Tuan D atau Tuan U sih? Tuan U ya? Tuan Tuan U ini mengalami sakit yang gejala yang muncul kembali seperti 3 minggu yang lalu. Itu faktor yang pertama adalah apakah penyakit yang sebelumnya itu pengobatannya sudah selesai atau adekuat gitu. Jadi dirasakan memang pengobatan yang sebelumnya itu tidak adekuat. Kenapa? Karena pemberiannya hanya kloroquine. Sedangkan saat ini sesuai dengan buku panduan dari malaria itu sendiri, itu kita harus menggunakan artemisinin combination therapy, yaitu kita menggunakan dihidroartemisinin piperaquine plus primaquine ya. Jadi DHP itu harus selama minimal 3 hari ya, plus primaquine 14. Jadi pada pasien ini terapinya tidak adekuat. Itu adalah faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah mungkin pasiennya daya tahan tubuhnya lagi rendah ya, dan itu akan menyebabkan terjadi infeksi yang masih ada gitu, yang tidak apa ya, sebenarnya kan tubuh kita punya mekanisme sendiri untuk memfagosit dari bakteri atau parasit itu sendiri. Tapi karena daya tahan tubuhnya rendah ya mungkin akan terkena kembali gitu ya penyakit tersebut. Jadi dari yang pertama itu adalah pengobatan yang tidak adekuat itu sih intinya. Karena pengobatannya tidak sesuai dengan panduan ya, sehingga ya resiko untuk terjadi fase rekrudensinya juga tinggi gitu. Rekrudensi yang sudah Kakak jelaskan tadi ya, jadi kembalinya gejala klinis dari sebelumnya gitu ya. Seperti yang sebelumnya dalam 8 minggu setelah fase primer tadi, gitu ya.
dalam kurun selama 8 minggu ini gitu kan. Jadi pasien ini kan masih 4 minggu pertama, jadi masih dalam fase rekrudensi. Gimana sayang? Jadi kalau ditanya, oke, jadi kalau ditanya ya, halo, kalau ditanya nanti kenapa pasien ini kok kena lagi gitu ya? Apa relapse atau apa gitu? Nggak relapse sebenarnya, bukan relapse karena falsiparum itu nggak ada relapse. Falsiparum itu dia cuman berat aja ya, tapi nggak ada stadium relapse. Relapse itu cuman ada di Vivax sama Ovalis saja. Tapi karena pasiennya itu pengobatannya di awal tidak adekuat, sehingga memang kuman falsiparumnya itu nggak banyak yang mati gitu ya. Makanya ya pengobatannya tidak adekuat pada pasien ini, itu faktor resikonya. Gitu. Gimana Tasya? Apakah jelas? Jelas, Kak. Iya betul, betul Tasya. Jadi karena hanya diberikan kloroquine, jadi pengobatannya kurang tepat, tidak adekuat ya. Gitu Tasya. Gimana? Ada yang mau ditanyain lagi? Siva ataupun Wida, gimana sayang? Amalia, jelas atau masih belum? Kalau misalnya masih bingung nggak apa-apa. Besok kayak biasa nanti WA kakak aja kalau misalnya ada LO atau yang mau ditanya. Nanti kakak cariin ya. Oke, tadi ada buku ya, buku Saku Malaria yang nanti kalian pasti ambilnya dari sana kalau ditanya tutor. Oke, nanti ambil dari situ aja. Apa kalau ada pertanyaan ya, gitu. Sumbernya dari mana? Dari buku Panduan Malaria dari Kemenkes, gitu ya, tahun 2020. Gimana Naura, Amalia, Wida, Tasya, Siva, Misyana, ada yang mau ditanyain lagi? Yang lain temennya nanti nyusul ya. Em, Arya Dita sama Tasya ya. Tasya tapi datang nih. Dita aja berarti ya yang nyusul. Iya. Gimana sayang? Apakah jelas? Atau ada yang mau ditanyain lagi nggak apa-apa? Mungkin cukup, Kak. Cukup ya sayang ya. Oke, siap. Ya, kita akhiri pertemuan malam ini, les malam ini dengan membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang kita pelajari bermanfaat ya dan keluar untuk ujian nanti ya, Dek. Nanti kalau misalnya masih bingung nggak apa-apa tanya sama kakak aja nanti kakak jawab ya. Oke? Ya, kakak akhiri ya. Dadah, kakak izin live ya sayang ya. Kasih, Kak. Sama-sama. Assalamualaikum.